Kula nuwun Pak RT. Kula nuwun. Ya. Oh, ada yang bisa dibantu, Mbak? Iya Pak RT, ini saya membawakan sesuatu untuk warganya Pak RT. Apa itu, Mbak? Ini loh Pak RT, lihat dulu. Mm-mm. Ini adalah berkas Mm-mm. lowongan untuk teman-teman atau warga Pak RT yang nantinya Mm. pingin menjadi seorang pengisi suara atau voice over talent. Oke. Ya, yuk Mbak, silakan duduk dulu. Oke. Nggih, matur nuwun. Kalau berdiri nanti kita jadi kayak stand up comedy gitu loh, Mbak. Nggih Pak. Aduh, ini kok sudah ada camilan di meja. Aduh. Ini tadi Bu RT masak-masak. Nah, tadi tuh maunya datangan tamu dari ibu-ibu RT. Ternyata kok nggak jadi. Makanya mumpung sudah ada di sini, kita bisa rahapi bersama-sama. Walah, matur nuwun sanget. Oke. Nun sewu, nih saya baca ya Mbak ya. Nggih. Ini voice over. Nun sewu jenengan asmane sinten, bahasa Indonesianya namanya siapa? Perkenalkan Pak RT, Nggih. nama saya Paskalia. Boleh dipanggil Lia. Oh, Mbak Paskalia biasa dipanggil Tia. Lia. Tapi dipanggil Paskanya nanti malah nggak sampai soalnya. Kan pasca. Pasca. Aduh Pak RT ini ternyata lucu, benar lucu. Nah, ini tentang voice over talent. Apa tuh Mbak voice over talent itu? Jadi kalau untuk voice over itu sebagai profesi Pak RT, Mm-mm. sebagai pekerja suara. Pekerja suara. Iya. Oh. Jadi ngisi-ngisi suara gitu. Ngisi-ngisi sebagai suara. seorang voice over talent gitu. Oh, bisa kasih contoh siapa gitu nggak? boleh, Contohnya, nanti boleh sebut ya. boleh aja nggak apa-apa. Ini kalau yang skala nasional dan internasional tuh kayak Bimoki, Oh, Kak Bimoki. Mas Pak RT Bimo ya. pernah denger ya? Pernah lewat seliweran di TikTok saya. Pasti saling mengikuti nih. Agak sering ya. Apalagi ngomong-ngomong dia yang masalah horor itu kan. Betul. Saya taunya dia yang masalah horor. Nggak taunya dia ternyata seorang VO. Betul. Oh gitu. Yang dia ngomong masalah Nutrisari itu juga itu? Nah ya, pengisi suara iklan itu. Sebut merek nggak apa-apa. Nggak Siapa apa-apa. tahu masuk. Amin. Masuk rumah maksudnya. J Pak RT. Gini. Oh itu salah satunya. Iya. Kalau yang cewek siapa? Kalau yang cewek itu idola nih, Yang siapa tuh? kayak Kak Tiza Julianti. Tisa Zulianti itu kalau nggak salah yang iklan apa tuh ya? Kok saya pernah dengar namanya itu? Banyak sekali iklannya. Iklan apa ya? Indomie. Indomie itu. Iya, Oh, Indomie kemudian. gitu. Pokoknya banyak sekali, nggak bisa dihitung kalau beliau mah. Oh, memang itu ya. Nah, terus kalau kayak yang mau masuk bioskop itu juga termasuk voice over juga. Iya. Oh. Nah itu malah sang legend Terus siapa itu? Bunda Maria Untu. Oh, Itu Maria dia. untuk. Yang gimana tuh contohnya? Yang gini, pintu teater 3 telah dibuka. Ya kayak gitu kan? Lah kok mirip? Masa sih? Iya, mirip tenan. Mirip suara wedok Besok jangan kaget ya kalau ternyata saya ambil ininya nanti untuk rumah Pak RT. Pintu Pak RT telah dibuka. Pintu Pak RT telah dibuka. Silakan segera masuk. Ngono kuwi. Oh iya. Tapi yang ini saya pertanyakan banyak hal tentang voice over talent ini kayaknya menarik ini. Voice over talent ini kan pekerjaan yang orang nggak banyak tahu, nggak banyak mau juga. Tapi ini kan mengandalkan suara. Tapi sebelum ke sana, dulu emang lulusan apa toh Mbak? Kok bisa sampai voice over talent dan jenengan itu sebenarnya bidang apa sih ini tuh? Apakah ada sekolahnya apa gimana? Baik Pak RT, saya jelaskan dari yang pertama. Waktu SMA, waktu SMA itu aku sekolah di sekolah kejuruan. Namanya kalau dulu SMKI. Kalau sekarang SMKI itu SMK, apa? Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Oh, karawitan. Iya, Oke, tapi oke. itu jurusannya banyak. Ada tari, ada karawitan, ada
teater, kemudian ada pedalangan. Nah kebetulan saya ambil jurusan teater. Oh, ambil jurusan teater. Terus. Nah di situ kan kita mulai belajar tuh. Selain kita belajar tentang pertunjukan, tentang teater, drama, panggung, di situ kita juga belajar tentang drama audio. Jadi dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Iya. Oke. Nah itu dulu dari SMK, dari sekolah kejuruan itu, terus ada lagi nggak? Maksudnya ada lanjutannya lagi nggak ke kuliah atau kemana gitu? Iya ada. Setelah dari SMKI itu atau SMK itu, memang lanjutannya harusnya ke ISI, Institut Seni Indonesia. Ya, oke. Itu kalau penjurusannya apa biasanya? Masih sama sih, ada untuk jurusan tari sendiri, seni pertunjukan, kemudian seni musik juga banyak. Tapi yang berhubungan dengan seni. Oke. Jadi harusnya larinya ke sana juga ya. Yes. Oke. Nah, di situ aku mau tahu banyak juga nih, Mbak Lia. Ini kan banyak nih anak-anak muda sekarang itu kan juga sebenarnya tertarik ya sama dunia suara kayak gini nih. Yang enggak banyak pada tahu tuh suara-suara goib biasanya. Aduh. Ya suara-suara goib lah ya, kita tahu lah ya suara-suara goib yang kadang-kadang nggak ada jadi ada kan gitu toh. Nah tapi gini, menariknya adalah banyak orang itu menyepelekan hal-hal kayak gini. Banyak orang itu tidak meremehkan dengan ngapain sih harus voice over talent, anakku mau makan apa dari voice over talent. Nah iya ya, bener banget sih. Kadang gimana ya, mungkin karena ketidaktahuan aja ya sebetulnya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah terjun langsung di situ, itu kalau mau balik lagi ke zona yang dulu gak bakalan. Karena apa? Kalau sekali kita udah terjun ke dunia voiceover, itu yang ada kita nanti akan ngebut, dalam arti udah di situ stagnan di situ, kemudian kita bakal mencari uang di situ juga. Gitu. Nah, pertanyaan itu kan nanti akan berujung sama banyak mungkin sekarang ya, kalau orang tua milenial. Nah, itu kan pasti akan ini, kalau nggak bisa makan dari suara lah, terus arep dadi opo? Padahal kan kayak guru kan juga menjual suara tuh. Iya kan? Guru menjual suara, dosen juga menjual suara, bahkan podcast juga menjual suara. Kan gitu. Ini nih, seperti ini nih. Di rumah Pak RT maksudnya. Lah, tapi kan yang banyak ini nih, kalau mau saya tawarkan ke warga nih, banyak orang-orang di luar sana yang ngopo sih gitu loh. Ngopo sih? Emang duitnya piro? Emang uangnya tuh ada berapa sih? Kalau dari standar range-nya itu, kalau kayak Mbak Lia menawarkan ini sama saya itu, nanti kira-kira range-nya berapa Mbak? Biasanya kan ada salary atau harga itu ya. Itu biasanya berapa? Kalau untuk standarnya itu memang, jadi buka-buka soal rate nih ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Biasanya kisaran sih kita sekali dapat project untuk iklan misalnya, atau digital ads gitu ya, yang modelnya sekitar 1-2 menitan, itu kita bisa dapat 1 juta. Sampai segitu? Ya, 1 juta. 1 juta. Tergantung iklan itu. Nah ini berkembang nih. Iklan itu kalau misalnya hanya sekedar untuk YouTube atau hanya sekedar untuk acara internal, itu berkisar segitu. Tapi ini bisa berkembang. Oh ternyata iklan yang ditawarkan itu nanti akan naik menjadi iklan TVC. TVC itu apa? TVC itu ya untuk televisi komersial. Komersial. Ya, untuk komersial, entah itu nanti mau di YouTube atau di radio atau di mana. Kemudian di TV nasional misalnya. Taruhlah untuk YouTube aja. Itu kita bisa mengambil di atas 2 juta. Itu untuk sekitar 1-2 menitan. Itu aja yang standar daerah loh. Beda lagi kalau kayak Mas Bimoki, Tisa, kemudian siapa lagi yang udah internasional, itu mereka rata-rata per 2-3 menitnya itu bisa di atas 5 juta. Jadi memang bisa hidup ya? Iya dong, bisa banget.
Ya, tapi kan memang banyak orang itu kan meremehkan. Jadi kadang-kadang orang itu melihatnya tuh kerja kantoran, kerja gini. Wah, pokoknya aku mau beli Pajero, gak panas jowo jero pokoknya. Ya, itu kan yang terjadi. Nun sewu. Silakan diunjuk sama di dahar. Ini mumpung sudah Bu RT sudah nyiapin di belakang. Siap. Nanti kalau ada lagi nanti yang keluar mie goreng. Gandeng tadi Indomie sudah disebut, mudah-mudahan Bu RT ya denger. Kalau enggak ya kebangetan Bu RT ini. Wes Jan. Yuk lanjut lagi. Ini kan nanti biar saya gampang nanti merealisasikan lowongan ini kepada warga saya, terutama yang VOT. Nah, saya mau tanya sama di samping nggak apa-apa. Saya mau tanya misalnya kalau kayak daber itu gimana? Oh, kalau daber itu hampir ada kesamaan Pak RT. Apa itu samanya? Sama tapi beda, jadi serupa tapi tak sama. Kalau daber itu lebih ke pengisian suara untuk mengisi suara kayak misalnya animasi, kemudian film-film drakor, film-film semacam telenovela kayak gitu. Karena kalau daber itu kan intinya kita menyuarakan kembali sesuai dengan karakter yang ada dalam film tersebut, hanya dialihbahasakan. Jadi misalnya itu drama Korea, itu kan bahasa Korea nih datangnya ke Indonesia. Sedangkan kita penikmatnya di Indonesia itu kan bahasa Indonesia. Ada tuh translatornya yang bekerja di situ, ditranslate, kemudian dialihbahasakan ke bahasa Indonesia. Gitu. Yang nggak mau capek-capek baca subtitle, bisa sama dengerin itu aja. Oke. Itu namanya daber. Daber. Kalau daber kayak Gilang Dirga itu juga termasuk daber bukan? Itu masuk juga karena mungkin karena sepertinya Gilang Dirga itu kadang sepertinya mengisi dubbing juga. Sepertinya ya. Kayaknya iya sih. Iya, karena dia bisa banyak suara kan itu ya kalau nggak salah. Impression ya betul. Oh gitu. Jadi kalau kayak animasi itu banyak banget ya berarti ya. Iya. Kayak yang terakhir Bu siapa itu yang sudah meninggal, yang Doraemon itu? Oh ya, Bu Nur Hasanah ya. Bu Nur Hasanah. Ya, beliau. Itu legendar itu. Kok legendar? Legendar. Wah, Bu RT harus nyari gendar ini. Itu daber legend itu. Legend daber. Keren banget. Ya itu kayaknya suara penggantinya juga nggak ada ya itu ya. Nah, itu dia. Belum ada ya. Kayaknya belum. Tetap memakai suara beliau yang sudah-sudah sih. Nah itu tapi katanya putranya juga seorang daber. Dengar begitu. Oh gitu. Iya. Tapi nggak mampu mengisi yang tempatnya bundanya ya, yang untuk Doraemonnya. Sepertinya harusnya pernah terdengar suara beliau, suara dari anaknya putranya, gitu. Iya. Tapi nggak di-up ya berarti ya. Atau mungkin sudah di-up 1, 2, 3 episode tapi nggak jalan apa gimana gitu ya. Ya. Maybe. Karena kita juga nggak ada yang tahu kan. Iya. Ya. Tapi memang dunia daber itu kan memang banyak banget. Lah kok kayak gini, Bre? Ini dia. Baru saya mau ngomong denger Pak RT tuh bisa impersonate juga. Ternyata benar. Jadi bukan hanya angin lalu, kabar-kabar seriwing-seriwing, ternyata Pak RT. Jadi kabarnya seriwing-seriwing toh. Iya. Makanya gini, saya membawa surat ini karena dengar dengar Pak RT itu bisa menyuarakan beberapa karakter, punya impersonate gitu. Dan ternyata sekarang terbukti Pak RT luar biasa. Aduh. Itu tadi suara siapa? Sopo on Jarwo. Lah ini nih suaranya Jarwo ya. Aduh, ini perlu. Halo. Ada daber kondang yang belum terposting ini. Kayaknya setelah ini bakal ada yang meng-hire deh. Yes. Aku dulu sempat ini ya, sempat kalau nggak salah kan dulu waktu saya masih SMA lah ya. Nah itu kan dulu kan sempat ada film Scooby Doo kalau nggak salah. Nah itu kan dulu ada yang anjing kecil namanya Halo Papan Scooby. Kamu ketahuan. Ternyata apalagi? Hahaha. Baru 2 karakter. Iya loh, keren banget. Apalagi Pak RT kalau boleh tahu yang bisa. Ini kalau ditantang gini nih nggak enak aku Mbak Lia. Ini tuh
tadi Pak Jarwo sudah. Mhm. Lah terus tadi ada Scooby Doo. Mhm. Terus yang ketiga itu kadang-kadang itu anak saya itu suka bilang begini, ya kok ayah tuh suka pelit. Iya, suka pelit. Karena kalau pelit itu kayak uang lebih manis daripada madu. Kok bisa sih? Coba yang apa yang agak panjang dikit dong, biar karakternya dapet. Kenapa ini? Aduh. Halo. Alah, malah jadi ini deh. Scooby Doo. Scooby Doo. Tapi itulah. Jadi memang kalau dulu senenganku apa ya? Dulu waktu SMA itu kan ada itu radio sekolah. Nah, kebetulan megang mic. Wow. Lah megang mic itu terus saya tuh iseng di depan mic itu saya bilang, "Halo Paman Scooby, apakah besok pagi Shaggy akan datang?" Nyantol langsung. Lah langsung itu teman-teman pada lihat, "Wih mau suaranya Scooby Doo sing endi?" Ini bakat terpendam loh Mas. Bakat yang terpendam sebetulnya. Waduh, dipendem memang sengaja. Nah ini nih loh Mas. Gini. Kalau kita punya sesuatu yang lebih, oke lah kita misalnya menjadi seorang voice over talent. Kemudian kalau kita mempunyai beberapa suara karakter, itu akan menjadi nilai plus. Nilai plusnya ya. Iya, yang nantinya justru akan semakin mudah kita untuk penjualan suara kita. Betul. Gitu. Iya. Jadi memang bisa seperti itu ya. Maksudnya yang penting orang itu punya suara khas atau gimana? Ya, suara khas iya. Kemudian kelebihan suara karakter itu jadi nilai plus. Gitu. Kalau misalnya untuk karakter suara sendiri itu kan rata-rata standar yang harus dipunyai seorang voice over talent kan. Karena kan untuk pengisian suara atau sebagai pengisi suara itu misalnya entah itu suara untuk company profile, untuk iklan, audiobook, untuk drama radio. Nah itu kan memang dibutuhkan skill-skill yang memang lebih. Apalagi di bagian drama radio, audiobook itu kan diperlukan voice actingnya, dasarnya itu memang harus benar-benar skillnya tingkat dewa lah kalau. Voice acting. Nah iya, voice actingnya yang harus diperkuat. Lah kok iso Mbak? Loh iya, misalnya kalau di dalam drama radio, kita itu sebagai seorang pemain harus bisa harus bisa membuat theater of mind itu sampai kepada pendengar. Misalnya nih di radio, sebagai seorang penyiar ataupun sebagai seorang pemain drama. Nah, saya kira misalnya kita nggak bisa voice acting, gimana kita bisa mendengar drama radio itu secara lebih menarik? Kalau kita main voice acting yang hanya standar di bawah rata-rata, ya nggak bakalan lanjut dong. Kalau dulu pernah ada kayak Saur Sepuh. Nah, itu kan sangat melegenda ya zaman dulu tahun 80-an 90-an. Nah seperti itu karena memang theater of mind-nya itu dapat banget kebentuk ke pendengarnya itu. Apalagi kayak yang dulu Misteri Gunung Merapi. Mak Lampir itu ya. Nah itu kayak aku misalnya nih punya suara karakter jadi nenek, walaupun bukan seperti sosok Mak Lampir gitu ya, tapi akhirnya dipakai terus loh. Bahkan suara nenek aku itu sampai ke Suriname. Yakin? Iya. Dipakai untuk mahasiswa mereka. Gitu. Ya. Ini menambah sebuah wawasan baru nih Mbak Liani. Karena kan jarang nih orang tua atau ini yang mengizinkan lah, atau apalagi sampai seni itu bisa menghidupi apa sih kan gitu. Ternyata kan sampai sekarang kan banyak juga teman-teman voice over talent yang melalang buana bahkan sampai luar negeri juga. Kalau nggak salah kan Indonesia pun juga ada yang salah satu tokoh Upin Ipin yang Susanti itu kan khusus langsung dari Indonesia ya itu Susantinya itu. Karena dialeknya kan berbeda. Yang dijual adalah dialek Indonesianya kan, bukan lagi untuk ininya. Gitu. Nah kalau ada lagi kan kalau nggak salah announcer atau apa? Announcer. Announcer itu kayak gimana contoh kasus? Announcer itu ya
lebih ke penyiar radio itu juga. Oh. Kemudian kalau misalnya nih pengisi suara untuk pesawat. Untuk pesawat maksudnya? Iya, jadi announcement untuk di pesawat. Kayak misalnya para penumpang yang terhormat dipersilakan untuk misalnya kayak gitu. Oh. Atau kereta api. Oh ya, kereta api itu sering denger itu kalau itu. Kereta api 123 akan segera, nah misalnya kayak gitu. Kereta api 123. Tapi sebenarnya itu tuh butuh kursus nggak sih sebenarnya? Ya kalau ingin memperdalam ya butuh sekali. Butuh sekali ya. Iya. Karena yang pertama kan memang oke, kalau misalnya memang dirasa punya passion di situ, gimana kita bisa supaya diri kita menjadi lebih baik. Must be better. Iya, itu ya harus mengasah skill. Gimana caranya? Ya dengan ikuti kelas-kelas online, kelas offline, ikuti kursus untuk public speaking, untuk entah itu voice acting atau kelas voice over, kemudian mengikuti beberapa komunitas yang memang di situ tempatnya teman-teman bekerja, teman-teman saling support, saling sharing, dan di situ ada mentor-mentor yang memang betul-betul berkualitas. Jadi harus kalau bisa sih masuk komunitas. Kalau bisa masuk komunitas ya, karena ada apa namanya, ada sarana belajar lebih kalau di komunitas itu kalau nggak salah ya. Iya, betul. Gitu. Menarik. Jadi, kalau misalnya nih kan sekarang IG itu kan banyak banget tuh yang misalnya ada video terus nanti kadang-kadang ada gini. Hai guys, hari ini kita akan ini itu voice over juga atau gimana? Iya, itu termasuk juga. Itu termasuk juga. Gitu. Tapi latihannya lama nggak sih Mbak biasanya? Tergantungnya? Tergantung dari diri kita. Kalau diri kita itu memang berniat untuk oke, aku ingin sekali menjadi seorang voice over talent. Kita niatkan untuk latihan dasar hingga sampai ke jenjang intermediate dan lain sebagainya, langsung ke atas. Dan di situ kalau misalnya kita benar-benar melatih diri kita secara baik, kemudian inginnya berkualitas, itu nggak lama juga sih, nggak lama juga, pasti ada progres, ya. Ada progresnya ya. Iya, berarti pasti itu. Nah, sekarang bicara masalah suara, apakah setiap manusia itu punya tone suara yang berbeda-beda atau memang ada tone suara yang identik? Setiap manusia ya punya tone yang berbeda-beda. Tetapi kalau untuk soal identik dan tidak itu, ya tergantung juga. Iya. Cuma masalahnya itu juga tergantung klien. Jadi tidak ada suara yang jelek, itu tidak ada. Adanya adalah suara yang belum terasah, belum terlatih, itu aja. Yang belum terlatih. Iya. Karena kan nanti kalau sudah dilatih terus-menerus, otomatis ya jadi suara itu sesuai dengan karakter kita masing-masing. Gitu. Sesuai dengan karakter kita masing-masing. Iya. Nah kalau saya kayak gini nih sebagai suara, kalau suaranya saya sendiri, misalnya saya suruh iklan itu iklan yang kayak apa? Kalau misalnya kayak Mbak Lia dengerin saya ngobrol dari tadi, ini kita ngobrol dari tadi. Tapi Mbak Lia ini disambi dulu, nggak apa-apa sama makan nggak apa-apa, tenang aja toh. Terima kasih. Berarti kalau masak tuh memang pintar. Cuman sayang satu. Kenapa? Kurang pedes. Sebentar. Boleh minta sandalnya Pak RT? Ditapuk isinya. Mantap. Apalagi Mbak? Contoh kasus, kalau misalnya kayak suara saya ini enaknya jadi suara apa Mbak? Kayaknya iklan model yang iklannya itu nggak serius, yang out of the box kayaknya dapet deh. Contoh kasus misalnya kayak nih kentang nih di depan Pak RT nih ada kentang. Gimana Pak RT supaya menarik pembeli untuk datang dan membeli kentang Pak RT ini? Tapi aku harus ngomong langsung atau spontan aja. Spontan. Ada sebuah kentang, enggak juga ding ya. Ini beberapa kentang loh Pak. Beberapa kentang, oke. Kentang enak berkualitas, hanya kentang Bu RT. Memuji bojone dhewe. Kentang enak berkualitas adalah kentang Bu RT.
Sedap, nikmat. Nah, kayak gitu tuh. Yang santuy-santuy kayaknya dapet. Oh gitu. Karena kan model suaranya itu gimana sih? Dari kita ngomongnya aja udah lucu-lucu gimana gitu loh. Gitu. Lucu-lucu pengen napoi. Tentang aku, Jogja dan kamu.